bimbingan. Ya. Oke, Heeh. selamat sore Mbak. Panggilannya Mbak siapa sih? Relief Mbak aja Om. Mbak Rilip. Ya, Heeh. ya kita sama-sama anggota HR Cafe ya. Iya, Teman saya. sebenarnya udah sering ketemu beberapa kali sih. Oh Cuma ya, yang paling deket itu dua kali ya acaranya Om Pam waktu yang buku itu oh yang di sama Dago ya. yang kemarin gitu. Hmm. Hmm. Ada senang lah kalau ada yang memang punya minat kuat nih di HR nih. Amin. Mau banget kalau belajar Om supaya Hmm, berkembang ya karena kalau di dunia HR itu kan kita nggak boleh stuck ya Om ya harus hmm. agile gitu ya Om. Betul. Mm. Boleh, siap Ya, nih. ini Om mengenai industrial relation atau hubungan industri terkait kalau di area bisnis itu kan ada namanya efisiensi karyawan dan lain sebagainya gitu. Hmm, Karena kan kita bicaranya profit ya artinya ya. ya di sini ya. Untuk struktur organisasi yang efisien tuh yang seperti apa sih? Kalau untuk proses bisnisnya sampai ke tahap itu biasanya hal-hal yang perlu dilakukan apa saja sih Om supaya kedua belah pihak itu enak lah, tidak Hmm. merugikan karyawan juga tidak merugikan korporasi gitu. Ya, efisien itu kan maknanya adalah pendaya guna. Jadi ada rumusnya itu. Balik Mm-mm. menghitung efisiensi itu adalah dengan rumus hitung kapasitas terpakai dibagi kapasitas terpasang Oke. kali 100. Ya. Kapasitas terpakai dibagi kapasitas terpasang kali 100. Kalau Mm. misalnya kita bicara mesin, ya pendaya gunaan mesin. Misalnya saya punya mesin 1000 unit, ya misalnya mesin jahit misalnya kalau di Garmen. Tapi ternyata yang dipakai cuma 700, gitu ya. 700 jadi Hmm. 300-nya ngapain nih gitu ya. 300-nya idle. Jadi di situ yang terjadi adalah tingkat efisiensinya 70% dan tingkat Mm. pemborosan atau waste-nya 30%. 30%. Nah, sekarang kalau kaitan dengan manusia bagaimana? Nah, kalau ngitung efisiensi manusia itu diantaranya bisa dengan menggunakan rumusnya sama sebenarnya. Kapasitas Mm. terpakai dibagi kapasitas terpasang. Tapi keterwakilannya adalah dengan indikator man hour, jam kerja. Ya, Oke. misalnya begini, saya punya 100 orang, ya, 100 orang Oke. karyawan. Satu hari itu kan 8 jam. Betul. Berarti man hour terpasangnya berapa? 100 800, orang. ah, 800 man hour. Nah, sekarang pertanyaannya, itu perlu kita perhatikan, kita monitor atau kita ukur, ya. Dari misalnya per orang 8 jam sehari itu, yang benar-benar bekerja dia itu yang untuk betul-betul. kepentingan jobnya dan perusahaannya itu berapa jam, Mm-mm. gitu ya. Sisanya kan untuk lain-lain ya Om ya. Ke Uh, uh, toilet, yang disebut makan allowance ya. gitu ya. Ah, Kalau ah, dalam time study itu ada yang namanya allowance. Allowance misalnya mm. berapa? Biasanya yang dipakai itu 20 sampai 25%. Nah, jadi tinggal dilihat itu. Nah, kalau kalau mau lebih akurat lagi gunakan time study. Time study. Jadi Mm. untuk satu hari kerja atau 8 man hour itu setelah dikurangi allowance tadi, misalnya Mm. kalau di kami itu sebenarnya misalnya berapa pieces pakaian yang dihasilkan Mm. gitu. Jadi yang harus dilakukan itu pertama standarnya dulu, standar proses dan Mm. standar output gitu. Baru kita bisa mengukur ini efisien atau tidak. Mm. Gitu. Mm. Dan memang sih dalam bisnis itu harus efisien. Kalau enggak kan nanti kita kemahalan tuh jual barangnya. Iya betul, Karena nggak untung ya kalau betul kemahalan ya. ongkosnya gede ya jadi Nggak balik jadi modal gitu ya Om ya. betul jadi jatuhnya mahal barangnya karena Mm. nggak efisien. Dan itu sangat sangat wajar di sekolah bisnis di magister manajemen itu diajarkan mengenai hal-hal. Apalagi Mm. mereka yang ada di operation ya, yang operation itu Mm. benar-benar itu kalau dengan pendekatan teknik industri ya itu terkenal kajian yang namanya time study dan motion study. Itu kan larinya ke sana sih. Ingin bagaimana mewujudkan tingkat efisiensi yang optimal. Gitu.
Mbak Lilit ya. Mm-mm. Om, kalau mungkin berkaitan dengan form ya atau metode khusus, biasa kalau di HR itu kan ada WLA, kemudian tuh kita ngetahuin FTE-nya gitu. Ada metode-metode khusus nggak Om kalau untuk kita melakukan itu gitu, melakukan assessment-nya secara menyeluruh, ini strukturnya gemuk atau ramping gitu, untuk nanti melakukan eksekusi ya di akhirnya ya. Sebenarnya sih kalau dalam metodologi yang ada di perencanaan tenaga kerja, Mm-mm. itu ada yang disebut analisis beban kerja. Mm-mm. Tapi analisis beban kerja itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita punya standar kinerja rata-rata yang mau kita pakai sebagai acuan. Mm-mm. Gitu. Misalnya untuk 8 jam kerja itu sehari, operator jahit di tempat saya itu standarnya menghasilkan berapa potong celana atau Mm-mm. berapa potong baju. Itu menjadi acuan. Dan itu nggak sembarangan. Mm-mm. Angka-angka itu kan hasil dari kajian yang disebut tadi time Mm-mm. tadi. Mm-mm. Ya. Jadi kalau misalnya saya dapat order nih dari klien atau dari buyer, misalnya 100.000 potong celana, misalnya, ya, itu kan dengan mudah kita bisa hitung. Saya harus menyediakan man hour berapa, Berapa? dalam kurung berapa banyak orang yang harus Iya. disiapkan. Mm-mm. Jadi ukurannya itu sebenarnya. Ya, jadi intinya kan begini, yang ideal itu yang the right utilize, pemanfaatan yang tepat, bukan Mm-mm. underutilize dan juga bukan overutilize. Kalau Mm. underutilize itu kan begini, jadi angka yang nganggurnya banyak, Mm-mm. underutilize, jadi pemanfaatannya di bawah Di normal. bawah normal. Kalau overutilize itu beban kerjanya terlalu Jadi berlebih. latihan. Yang akan terjadi adalah biasanya yang jadi korban kualitas. Karena ngejar itu ya waktu dan lain Betul. sebagainya, Ya, jadi kebut kualitasnya aja. asal-asalan Yang gitu penting ya. target jumlah tercapai, tapi target kualitasnya kedodoran. Gitu. Jadi ya sebenarnya ini adalah yang paling penting adalah ketepatan, the right Hmm. utilize. Itu kalkulasinya adalah itu ya. Mm-mm. Bisa nanti minta tolong teman-teman dari teknik industri atau yang mengkhususkan diri dalam manajemen operasi. Mereka jago-jago itu. Nah, cuma Mm-mm. gini, kalau kita sebagai orang awam, gampang aja sih sebenarnya. Coba Anda jalan-jalan misalnya ke lapangan, ke tempat kerja itu ya. Orang-orang itu lebih banyak bengong gitu ya. Atau Oh, ngerjain atau sesuatunya. betul, itu kalau secara kualitatif, secara sepintas kelihatan di situ. Ya, pertanggungjawabannya kalau secara kuantitatif ya kajian yang tadi itu. Beban Mm-mm. kerjanya berapa, harus ada man hour berapa, atau formasi orang harus ada berapa. Ya, memadai atau tidak. Kebanyakan orang salah, kekurangan orang pun salah. Orang-orang juga salah karena kan di Betul, kualitasnya itu ya Om ya yang kita pikirkan betul. kualitasnya itu ya. Mm. Om, terima kasih saya ternyata dapat kuliah. Karena kalau ada mentornya kan kita punya arahan loh. Ini loh kamu kurang tepat. Ini loh jalannya di sini gitu. Maka yang jauh lebih penting itu sebenarnya pertama adalah tentukan beban kerjanya dulu. Ya. Kedua, tentukan standar performance dari orang-orang. Hmm. Ya. Bisa juga kita benchmark kepada, kalau di kami ya, di lini produksi paling produktif sebagai benchmark. Hmm. Ya. So sekarang begini, time study pun kalau kita tidak melakukan penyesuaian, ya, itu bisa saja sebenarnya kitanya udah kalah. Ya. Kok orang lain bisa cepat, tapi kita menutup mata. Ya, dan Hmm. sebenarnya kan makin lama orang kerja itu kan sebenarnya ada learning 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 Dan curve istilahnya. iya, iya, Orang makin lama bekerja, makin banyak jam terbang kan makin pintar kerja. iya betul. Berarti dia speed kerja makin tinggi, gitu ya, Makin produktivitas tinggi pun atau makin tinggi. menurun atau tetap seperti di Ya, awal gitu ya Om. ya harusnya sih makin lama kerja makin bagus harusnya. Makin bagus ya. Iya, kecuali Karena kan kalau kalau faktor usia atau faktor lain mungkin uh, ada pengaruh. uh, Gitu. ini jadi catatan nih Om. Ini kan kalau kita bicara di area bisnis sektor ya Om ya. Artinya kalau ini di area profit itu kan kita bisa
mengukur semuanya sih, baik itu di non profit atau di profit tuh bisa diukur gitu ya. Kalau di profit karena itu ada barangnya, itu mengukurnya biasanya akan lebih mudah gitu ya Om ya. Oh ini kualitasnya nggak bagus nih. Di mana salahnya, di area offernya atau kekurangan orangnya nih. Tapi kalau untuk yang di area bukan profit tapi jasa gitu ya, atau mungkin kalau di kami kan di proses pengasuhan ya Om ya. Di proses pengasuhan itu biasanya kita bisa melihat di kualitas hasil kerja lapangannya gitu. Sebenarnya bentar ya. Mm. Oke, kita lanjut. Siap, Om Dedeng. Ya, jadi gini, kalau kalau bicara profit non profit, dan profit non Mm-mm. profit itu bukan produk, tapi karakteristik organisasi. Ada yang cari untung, ada yang bukan. Ya, Mm-mm. ya artinya sih bukan berarti harus selalu nombok, enggak. Bagaimanapun, Mm-mm. kayak organisasi-organisasi yang sifatnya pelayanan secara sosial itu tetap dia harus, artinya harus juga mengendalikan anggaran Mm-mm. penggunaan. Betul, betul. Supaya sehat, Om. Kalau nggak gitu, nggak sehat Ya, organisasinya. yang paling penting kan adalah supaya organisasinya survive. Nah, kedua, kalau mengenai barang dan jasa itu kan jenis produk. Mm. Jenis produk. Memang kalau seperti di tempat saya manufaktur, pabrik ya, produknya jelas tuh kasat mata ya. Jadi Mm. kami ngerubah kain menjadi pakaian. Mm-mm. Simpel sih sebenarnya. Jadi kita akan menghitung itu input output kita perbandingkan gitu ya kan. Dan Mm. ini kan menyangkut proses nilai tambah ya. Karena ingin mentransformasi kain menjadi pakaian kan begitu ya. Jadi ada satu Mm. proses. Nah, sekarang seperti di jenis organisasi yang Pak Relief kelola sekarang itu, yaitu itu jasa, memang, ya, jasa pengasuhan. Mm-mm. Tinggal ditentukan indikator performance apa, indikator performance. Kalau di pabrik, di manufaktur, misalnya yang terkenal kan QCD, Iya, Quality Cost and itu. Delivery. Iya. Quality-nya artinya defeknya mendekati nol, itu yang Mm-mm. ideal. Ya. Cost-nya tidak melampaui budget. Ya. Oke. Jadi kan kita bikin baju itu satu baju satu celana itu ada anggarannya berapa? Mm-mm. Betul. Ya, ada harga pokoknya. Gitu ya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti boros kita, itu kemahalan. Berarti something wrong. Gitu. Ya. Kemudian delivery itu waktu penyerahan, cycle time process. Berapa lama misalnya kami memproses satu baju itu, berapa detik atau berapa menit. Gitu. Halo, Om Ya, Dedang. ya, Sempat nge-freeze tadi, Om. ya, ya. Ah, Jadi QCD itu ya kalau di pabrik karena barangnya kasat mata lebih mudah. mm-mm. Cost, Lebih mudah gitu eh, ya. eh, quality, cost and delivery. Nah, Mm. sebenarnya itu pun bisa diterapkan juga di dalam produk jasa. Mm-mm. Bisa juga. Tinggal mungkin spesifiknya apa dan Mm-mm. apa yang menjadi prioritas. Dan itu kan bisa diturunkan dari misi perusahaan. Mm-mm. Misi perusahaan Definisi kita itu apa sih? organisasinya seperti apa Betul, gitu ya. bisa diturunkan dari situ indikator keberhasilan. Selain dari karakteristik produk. Ya. Mm-mm. Nah, kalau kalau dari layanan kepada pelanggan dalam artian jasa itu, biasanya di ujungnya itu sebenarnya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Jadi, kita bisa meminta klien atau pelanggan kita memberi penilaian. Mm-mm. Tinggal di breakdown yang mau dinilainya apa. Apa gitu ya. Gitu kan. Seperti gini deh, saya pesan GoFood ya, Mm-mm. terus kasih bintang kan bintang berapa. Mm-mm. Tapi dia Mm-mm. dia ada si aplikasinya itu ya.
ngejar gitu, ngejar. Yang bagus tuh Mm-mm. apanya sih? Gitu. Makanan Betul atau nggak? Ya, jasanya gitu ya. apa sih komunikasinya, penemuan lokasi, Heeh. misalnya kok sikap si driver, Hmm. kemudian ada satu lagi tuh apa ya, komunikasi. Nah, itu kita kasih. Itu jadi tinggal ini bicaranya adalah menentukan KPI, Key Performance Hmm. Indicator. Hmm. Baik KPI secara eh, Unit gitu ya. keorganisasian, bisa juga Heeh. perjabatan, bisa Hmm. perjabatan. Kan perjabatan bisa beda, ya. Beda, beda. Karena kan Ada, memang beda ah, unit ya. betul. Heeh. Jadi ini larinya ke KPI ini. Nah, Ada KPI besar, kemudian KPI diturunkan ke individu atau bawahnya. KPI secara Heeh. occupation, Heeh. secara jabatan. Ini kayaknya saya harus banyak menggali lebih dalam nanti Om Hmm, untuk melakukan action di lapangannya gitu. ya, Karena memang ini proses yang berbeda dengan pengalaman sebelumnya gitu ya. Kalau pengalaman sebelumnya walaupun jasa, karena di farmasi gitu ya, jasa, tapi kan ada kepuasan nih dari pelanggan, ada profit yang secara kasat mata itu bisa dihitung gitu. Jadi butuh banyak belajar untuk masuk ke sana. Oke. boleh misalnya kita tertibkan aja dulu, misalnya kalau secara Heeh, hierarki ya visi misi ya, heeh, kemudian sasaran perusahaan, heeh, kemudian indikatornya apa saja secara keorganisasi. heeh, Nanti diturunkan untuk ke by department bisa by heeh, process. heeh. Ya, jadi Betul, betul. perlu Karena juga kan nanti pemetaan bisnis prosesnya perlu ada ya. pemetaan bisnis proses. Karena untuk melakukan assessment itu kan kita nggak sendiri. Nanti memang melibatkan user ya Om, karena kan user yang lebih paham untuk area Betul, lapangannya gitu. Tapi bagaimana nanti kita sebagai user itu komunikasinya baik dengan user supaya nggak ada misinformasi itu atau hal-hal yang mungkin salah tanggapan itu kan akan menjadi persoalan yang berbeda lagi kalau informasi yang disampaikan tidak sesuai gitu. betul, betul. Memang harus melibatkan stakeholder. Mm, Siapa yang mm, nggak miss ya. Bisa mm, saja kan asumsi kita juga nggak seluruhnya benar. mm, mm. Apalagi Dan kalau kita sudah bisa sudah menentukan bahwa pengambil keputusan itu adalah customer. Iya kan? betul. Betul. Ya. Karena harus ada juga keterbukaan user dengan kita juga gitu ya. Kalau kita mau melakukan efisiensi, artinya komunikasi yang dibangun ini loh kondisi di lapangan lembaga seperti ini. Kita melakukan ini tuh tujuannya ini. Jadi butuh support kerjasamanya untuk melihat hal-hal yang ada di unit tersebut gitu. Walaupun nanti eksekusinya seperti apa itu urusan nanti kan memang akan menuju ke sana ya Om ya. Betul. Ya. Ini isu ini kan yang kita obrolin itu sebenarnya yang disebut performance management system. Iya betul. Nanti kan kita mau menggunakan referensi dari sisi misalnya perspektifnya, apakah mau menggunakan Mm-mm. balance scorecard gitu, Mm-mm. atau KPI-nya mau pakai kerangka apa, apakah kerangka Mm-mm. klasik seperti tadi UCD atau memang diturunkan dari 4 perspektif balance scorecard, aspek Mm-mm. finansialnya apa, aspek customer-nya apa, aspek internal business prosesnya apa, dan aspek terakhir perspektif learning and growth-nya apa. Mm-mm. Jadi memang kalau BSC itu kan melihatnya komprehensif, Mm-mm. bukan hanya dari perspektif shareholder, yang penting Iya betul. untung. Ya, tapi kalau untung sih untung, tapi kalau customer banyak komplain kan salah juga. Komplain. Betul Betul nggak? betul. Ya, bahkan Atau di sebenarnya ada internalnya di internalnya internalnya nggak balance internal gitu ya. betul internal bisnis prosesnya misalnya enggak optimal ya, Iya nggak atau optimal. orang-orangnya pembelajarannya kurang, stuck Mm. begitu ya. Itu juga Mm-mm. membuat makin lama kan organisasinya makin keropos karena orang-orangnya nggak Betul. berkembang. Betul, betul. Lama sih lama gitu ya. Artinya kita melihat orang itu stay lama di organisasi ini karena apa gitu ya. Kalau lama dia adalah talent, itu menjadi keuntungan organisasi. Tapi kalau dia lama tapi dia keropos, itu kan merugikan ya Om ya. Betul.
Ya, sebenarnya isu penting di aspek manusia itu kan adalah Mm, pertama menemukan orang yang tepat, yang mm, kedua bisa mendaya gunakannya secara optimal. Dan tentu karena tantangan di luar juga sangat cepat sekarang tuh betul, perubahannya, betul. maka harus Harus ada agile. pengembangan, Betul, harus harus ada agile. pengembangan. Tuh. Dan akhirnya supaya mereka tetap stay di kita adalah bagaimana retention, Hmm, mempertahankan mereka. Retention and maintenance ya lah. Ya ini kaitannya apa engagement lah ya, engagement engagementnya dan karena employee ada retention. experience itu yang Iya, betul, terbaru ini betul. kan. Ini terputus ya. Halo, keputus ya? Ya, boleh boleh. Ya, oke. Ya, Halo Om Dadang, ya, saya sudah kembali. ya, keputus ya. Ya, Mohon maaf ya. tiba-tiba mati, nge-restart Hmm, ini. Mungkin dari Windows-nya kalau bisa ya. oke. Sampai mana tadi? KPI ya, Ya, PST. KPI. Ya, ya siapin aja deh intinya frameworknya. Ini saya coba buat untuk frameworknya. Tapi kalau untuk mengenai data Om, biasanya akan lebih mudah ngebacanya tuh pakai balance scorecard atau pakai apa Om? Atau mungkin ada dua metode yang kita bisa pakai, nanti yang paling mudah kebacanya yang mana? Karena kan tidak semua orang bisa baca gitu ya. Hmm. Ya, sebenarnya sebelum kita bicara data, kita harus siapin sistemnya dulu. Ya, Hmm. SOP-nya mengenai pengelolaan kerja. Hmm. Kedua adalah mengenai people-nya. Karena kan ini diukur kan. Iya, yang diukur Ya, people-nya. jadi para atasan juga harus diajari cara mengukur kinerja Hmm. timnya. Hmm. Yo. Jadi memang kalau secara sekuensial itu ya, eh, jangan berharap Anda bagiin formulir terus jalan dengan sendirinya. Enggak. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. kita harus siapin sistemnya, OP, Hmm. formulir-formulir yang digunakan kan. Hmm. Kemudian know-how-nya itu semua Hmm. atasan. Bahkan mungkin semua karyawan itu harus diberi Hmm. briefing dulu tentang bagaimana cara menggunakan. Nah, baru kemudian kita bicara data untuk Hmm. mendukung ini, supaya tidak tidak miss ya. Nah, Hmm. data ini sebenarnya bisa dilakukan secara manual ataupun secara digital. Hmm. Tinggal tinggal memang kita indikator kinerja yang mau dipakai apa Apa? dan apakah itu boleh dibilang data yang sifatnya sangat objektif, tidak judgment atau subjektif. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau kalau judgment dan subjektif itu berarti kualitatif, ya kan? Dan itu bisa boleh dibilang ya, tingkat errornya bisa cukup besar. Mm. Tapi kalau sifatnya objektif dan datanya misalnya berproses secara otomatis di dalam sistem kita, dalam software kita, itu kan lebih Mm. mudah. Saya ambil contohnya gini, misalnya yang paling gampang ya. Misalnya data tentang kehadiran karyawan. Itu kan sudah Oh, jelas, gampang. iya.
Karena udah tersistem gitu ya. Betul, orang harus scan masuk, scan pulang ya. Kemudian kita bisa hitung tingkat kehadirannya berapa persen. Kemudian terlambat berapa kali, pulang lebih cepat berapa kali. Hmm. Atau mungkin kalau mau lebih rincinya lagi, dari 173 jam dalam sebulan atau 40 jam dalam seminggu, dia itu sebenarnya hadirnya berapa jam. Berapa Sehingga kita kali gitu ya. ya, itu bisa bisa dihitung sampai ke persentase kehadiran gitu. Mm-mm. Ya, itu yang paling gampang gitu. Ada kehadiran. Om Dadang suaranya hilang, nggak muncul, belum muncul suaranya. Belum, belum ada. Tes, ada nggak tes? Ya, Tes. Ya, sudah ada. muncul. Nah, jadi eh, data-data yang objektif itu bisa eh, disediakan sebenarnya ya. Ya, yang penting misalnya kayak itu link dengan misalnya payroll ya atau dengan Mm-mm. HRIS kita. Ya, itu bisa di capture masuk ke situ. Mm. Tapi ini udah domainnya domain sistem Iya, informasi iya, sumber iya. daya manusia. Dan memang sih berbagai klaster proses itu kan memang kait mengaitnya satu sama lain. Mm-mm. Mm. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa banyak rencana-rencana penilaian kinerja itu kurang berjalan semestinya karena eh, people-nya ya, para Mm. atasannya tuh belum belum bisa menggulirkan Mm-mm. sistem pengelolaan kinerja ini Mm. sebagaimana mestinya. Jadi know-how-nya tuh kalau saya lebih ngelihat sebenarnya gini, kalaupun kita belum punya sistemnya, tapi kalau semua manajer, semua atasan tuh tahu betul fungsinya di dalam memberdayakan timnya, maka sebenarnya itu berjalan. Bisa. Toh yang namanya sistem dan HRS itu kan datangnya belakangan. Iya, betul, Tapi kalau betul. kita bicara kemampuan manajerial dan kepemimpinan kan dari dulu juga ada gitu. Dan itu harusnya melekat pada diri seorang atasan kan. Mm. Ya, Ini yang jadi tantangannya Om di area manusianya karena tidak semua leader ya ada leader yang kompeten, ada juga mungkin yang mung- ya dia kompeten tapi punya hal yang berbeda gitu ya, kepentingan yang berbeda. Jadi mungkin yang disasar dulu mungkin usernya sebelum ke people-nya ya, ke ya semuanya betul. ya. Para Dikuatkan atasan. dulu, punya mindset yang sama. Ini loh kondisi organisasinya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan ini. Karena kalau kita nanti langsung masuk ke karyawannya, fungsi leadernya kan ada apa nih? Jadi kita juga menguatkan leadernya, baru kita akan mendampingi ya untuk ke timnya gitu ya Om ya. Ini menjadi target KPI personal tahun Iya, ini Om. ya Jadi itu kan salah satu ini harus alasan. harus close lah, harus close. Jadi butuh banyak hal yang menjadi referensi apa sih sebenarnya yang bisa dipakai. Ya pasti tidak ada yang 100% sempurna, tapi setidaknya kan kita sudah melakukan, ada data, ada analisanya. Betul. Daripada nggak diukur sama sekali. Iya. Ya kan, jadi bisa bisa lebih kita ngambil treatment itu bisa banyak kelirunya gitu kalau karena nggak punya Mm-mm. data pendukung kan. Ya. Karena ini menjadi pengalaman berbeda ketika kita melakukan terminasi. Kalau dulu pengalaman saya di Garmen kan kalau udah nggak ada bayar, proyeknya udah selesai ya. Karena kita kontrak udah selesai ya, udah kita selesai gitu, nggak ada kerjasama kembali. Kalau ini kan beda ya. Apalagi ada orang-orang yang cukup lama sudah bekerja di kami,
untuk menghitungnya, kemudian komunikasi yang dibangun seperti yang Om Dadang pernah sampaikan, komunikasi personal, ataupun bahkan kalau udah nggak ada jalannya ya kita pakai komunikasi spiritual gitu ya. Ya, ya. Ya, tapi memang kalau orang udah ke level spiritual tuh biasanya relatif lebih tentram lah. Ya. Iya. Cuma kan berapa persen sih orang udah nyampe level itu juga. Betul nggak? Ya isinya gini, apakah betul semua karyawan sudah punya satu value bahwa bekerja adalah ibadah? Kan belum tentu juga. Hmm. Ya, tapi kalau orang udah benar menghayati ya dan meyakini bahwa kerja itu ibadah, mereka akan bekerja tidak memandang saya dapat apa, enggak. Tapi justru ukurannya saya bisa memberi apa, bukan saya Hmm. dapat apa. Iya, iya, iya. Beda kan? Beda. Beda. Jadi Tangan di atas ya tangan artinya di di sini ya, atas, bukan bukan tangan di tangan di bawah gitu ya. betul. Makin banyak kita memberi, itu makin berbahagia orang. Iya, kepuasannya itu berbeda. Tuh. Ini kan membentuk ini juga perlu waktu. Hmm. Dan apa ya, tingkat kecerdasan spiritual tiap orang juga kan beda-beda. Iya, betul. Ada yang bisa dengan cepat itu mengadaptasi nilai-nilai spiritual ini, ada yang Hmm. perlu waktu. Bahkan salah langkah gitu ya Om ya, ada juga Betul. gitu ya. Tapi Ya, jadi pelajaran akhirnya supaya lebih matang gitu. ya ke depan ini aja Mbak Rinip Heeh, siapin, misalnya kalau udah heeh, punya draft apa, ya, heeh. mungkin visi misi, objektif, kemudian indikator kinerja, atau mungkin sudah ada Mm-mm, SOP performance management. Nanti kita mm-mm. bisa diskusikan lagi lebih Iya, teknis kan heeh. gitu. Nanti untuk data-data yang kita mungkin mau pakai dan lain sebagainya, nanti saya bisa kirim Om sebelum pertemuan nanti selanjutnya Mm-mm. diskusi kali Ya, ini. Nanti mungkin bisa dibantu kasih masukan ke saya gitu ya, ya. siap, siap. Oh. Supaya nggak salah langkah, supaya makin pinter. Ya, Harus ya banyak harus belajar belajar terus. nih. Iya betul, supaya kita nggak stuck ya Om. Hmm. Terima kasih Om sudah mengganggu waktu Om Dadang Wah, nih di tempat kerja. enggak. Senang lah Siapa kalau tahu bisa nanti ada sharing. agenda ini ya potluck lagi ya Om, atau mungkin Mm-mm. ada kuliah bersama dengan teman-teman profesi siap Bikin untuk aja hadir. misalnya ada isu apa, kan Mm, sebenarnya nggak harus ke tempat secara offline, mm, secara begini juga kan bisa. mm. Nanti mungkin bisa ngasih masukan ke admin ini ya, Hmm, HRKP ya. boleh. Kita bahas isu apa sih di industrial relation atau mungkin di area HR yang mungkin saat ini lagi marak gitu ya Om. Ya, siap. Keep learning. Ya, Ya, ya. semangat Om, menyala Om. Ya, ya. Terima kasih Om Dadang, sehat selalu Sama-sama. ya Om. Terima kasih Heeh. untuk waktunya. Ya, nanti Sukses saya selalu ya. hubungin kembali di WA ya Om ya, untuk hal-hal Oke. yang kita mau diskusikan ke depan. Hmm. Selamat sore, Sore, bye-bye. sampai ketemu ya. Ya, terima kasih.